يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد الإعاذة بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم ويا نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال عز القائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, satu kewajiban kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, kewajiban menjalankan salat Jumat dengan berjamaah. Semoga setiap langkah kita ke masjid menjadi satu bagian dari fi sabilillah, menjadi satu bagian dari aktivitas kita fi sabilillah, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada aw raha ilal masajidi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa orangnya yang di pagi harinya dan di sore harinya, di sepanjang harinya dia pergi ke masjid, manapun masjid itu, maka termasuk dalam kategori fi sabilillah. Hadis riwayat Tabrani dan status hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, paling tidak menjadi satu motivasi bagi kita agar setiap aktivitas kita ketika ke masjid dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk, sebagai tanda, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keikhlasan kita dalam beramal di setiap harinya. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemberi berita, sebagai seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan amanahnya kepada kita, yang telah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan adalah tujuannya agar menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Maka tidak sepantasnya bagi kita sebagai seorang umat Rasulullah kecuali menapaki setiap apa yang sudah beliau perintahkan, menjauhi setiap apa yang sudah beliau larang. Dan semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah yang nantinya di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib wasiatkan kepada khatib pribadi jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha, senantiasa mengatur strategi hidup kita bagaimana agar setiap harinya kita tidak lepas dari upaya untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang paling berguna bagi seorang muslim di akhirat nanti kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal ketakwaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekejap mata, bukan sesuatu yang dilakukan dalam waktu yang sebentar, tapi dia adalah sesuatu yang dilakukan berkesinambungan dari masa kita lahir hingga nantinya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini sejenak marilah kita merenungi keberadaan kita.
kita merenungi status kita sebagai manusia. Kita merenungi status kita sebagai manusia yang pernah dipersoalkan oleh iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menyoalkannya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya istakbarta am kunta minal 'alin." Wahai iblis, kenapa kamu menolak untuk bersujud kepada Adam, kepada sesuatu yang sudah aku ciptakan? Apakah karena kamu sombong atau kamu merasa lebih tinggi? Mendapat pertanyaan seperti itu, maka jawaban iblis adalah jawaban yang menyoal keberadaan, menyoal status Nabi Adam alaihissalam sebagai nenek moyang kita. Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sementara Engkau menciptakan aku dari api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsirnya Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya ini adalah bentuk kias, ini adalah bentuk analogi, ini adalah bentuk pemikiran pertama yang menyesatkan dalam sejarah kehidupan manusia. Maka siapa orang yang berpikir sebagaimana iblis, maka sejatinya dia telah mewarisi apa yang sudah dilakukan iblis dulu sebelum jauh dia turun ke dunia. Beliau melanjutkan, Imam Al-Qurtubi melanjutkan bahwasanya membandingkan antara tanah dengan api adalah perbandingan yang kurang tepat. Sebab bila kita tengok kembali, sifat tanah dan api itu sangat berbeda. Lebih utama tanah daripada api. Tanah memiliki sifat sabar, tanah memiliki sifat menumbuhkan, tanah memiliki sifat menyuburkan, tanah memiliki sifat memberikan manfaat kepada orang banyak. Tanah ketika dicampur dia akan menyuburkan, maka sangat gembira bagi petani ketika pupuk yang mereka campur dengan tanah itu menyuburkan padinya. Beda halnya dengan api. Api sifatnya adalah merusak. Dia tidak akan bisa hidup kecuali merusak yang lain. Dia tidak akan bisa menyinari kecuali harus merusak yang lain, kecuali harus melahap bahan yang lain. Maka dari analogi yang sederhana ini, maka kita bisa pastikan bahwasanya tanah lebih baik daripada api. Terlebih lagi bila kita lihat pada zaman sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang, tidak pernah yang namanya harga tanah itu turun, dia akan cenderung naik. Beda halnya dengan harga korek api. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Melihat dari sifat tanah yang seharusnya dia menyuburkan, yang seharusnya dia memberikan manfaat banyak kepada orang lain, maka seharusnya seperti itulah sifat kita sebagai manusia. Sifat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimuliakan oleh Allah taala di dunia ini. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwasanya sesungguhnya kita itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, tetapi banyak di antara kita yang justru kemuliaan itu tidak dia manfaatkan, tapi justru dia gunakan untuk merusak dirinya dan merusak orang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam, anak keturunan Adam, dan kami bawa mereka di atas tanah dan juga di atas udara. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka, kami lebihkan mereka dari setiap ciptaan kami yang ada di dunia ini dengan selebih-lebihnya dari yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setidaknya ada dua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Bani Adam, kepada keturunan Nabi Adam dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk tubuh yang sempurna. Artinya tidak ada kekurangan di sana, meskipun dalam sisi fisik kemungkinan kita akan melihat ada orang lain dalam sudut pandang kita itu adalah buruk bagi dia.
Akan tapi harus kita yakini bahwa setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kepada manusia secara khusus, itu adalah perkara yang terbaik bagi dirinya. Tapi ironisnya ada di antara orang-orang yang dia tidak ridho, dia tidak rela, dia tidak puas, dalam arti kata dia tidak mensyukuri kemuliaan yang Allah berikan sehingga dia mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mengganti hidungnya, ada di antara mereka yang mengganti alat kelaminnya, ada di antara mereka yang mengganti pita suaranya dan lain sebagainya sebagai bentuk tidak mensyukuri, salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk tidak mensyukuri kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dalam salah satu hadis dikatakan, dalam salah satu ayat dikatakan, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan aku setan telah menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata mereka benar-benar mengubahnya. Maka barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya ketika ada keinginan seseorang untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, tak lain dan tak bukan itu adalah pengaruh dari bisikan setan. Itu adalah pengaruh dari bisikan makhluk yang dulu pernah tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka sangat disayangkan ketika ada seseorang yang mematuhi, ketika ada seseorang yang menuruti kata hatinya, sementara kata hati yang sedang dia dengar adalah bisikan dari setan laknatullah. Kemudian dalam salah satu hadis dikatakan, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mutaghayyirat khalqallah. Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka dengan tujuan mempercantik diri mereka serta mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka menjadi satu hal yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak mensyukuri, tidak menikmati kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, hanya untuk mengejar pandangan orang, hanya untuk mengejar pujian dari orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, nikmat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada anak keturunan Nabi Adam yang tidak Allah berikan kepada yang lain adalah wa tahsisuhum bima khassahum bihi minal mata'im wal masyarib wal malabis. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia berupa rizki yang namanya makanan, minuman dan juga pakaian. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih memperhatikan style, gaya hidup, baik pakaiannya dan lain sebagainya kecuali manusia. Maka kecenderungan manusia untuk memiliki baju yang bagus, kecenderungan manusia untuk memiliki penampilan yang bagus, kecenderungan manusia untuk dilihat bagus oleh orang lain, itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ketika ada di antara manusia yang sebenarnya dia sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan, tapi justru ketika dia sebagai seorang laki-laki menggunakan pakaian yang seharusnya dipakai oleh perempuan, maka pada dasarnya dia telah menyelisihi, pada dasarnya dia telah mengingkari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dalam salah satu hadis dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan kepada kita secara tegas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat
seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Perlu kita kembalikan lagi sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ketika Rasulullah sudah melaknat, maka perkara yang dilaknat tersebut tidak akan menimbulkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah, sesuatu yang sudah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keuntungan sama sekali yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan dunia lewat mengubah bentuk tubuhnya, lewat berpenampilan tidak sebagaimana fitrah yang Allah berikan kepada dia. Sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, ketika itu didapatkan dari dia mengingkari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tidak ada rahmat di dalamnya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perkara yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya pada diri manusia itu ada satu bentuk hal yang perlu kita waspadai. Dalam surat Fatir ayat ke-32, Allah Subhanahu wa mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi." Saya potong ayatnya sampai sini. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina." Kemudian kami wariskan, kami berikan, kami anugerahkan kitab itu, yaitu Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, mungkin bisa saya bahasakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menyadari kewajiban mereka tentang sholat, untuk menyadari status mereka sebagai hamba Allah, menyadari status mereka sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminhum dzalimun li nafsihi, ada di antara mereka yang menzolimi dirinya. Para ulama mufassirin berbeda pendapat, ada yang mengatakan dzalimun li nafsihi di sini, ada yang mengatakan adalah orang kafir, tapi ada juga yang mengatakan dzalimun li nafsihi di sini adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita lihat kembali bagaimana para ulama menyebutkan kata dzalimun li nafsihi di sini. Ada beberapa perkataan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang pertama adalah adz-dzalimu li nafsihi adz-dzalimu alladzi ya'budullaha 'alal ghaflati wal 'adah. Dikatakan seseorang itu sebagai orang yang zalim kepada dirinya sendiri adalah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita catat penting, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'alal ghaflati wal 'adati. Peribadatan yang dia lakukan tapi dalam kondisi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'adati, dan juga karena hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar ikut-ikutan. Artinya ada di antara bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri, yaitu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam ibadahnya dia lalai. Dalam ibadahnya dia hanya sekedar ikut-ikutan. Di antara bentuk kelalaian tersebut adalah ada di antara kita, bahkan mungkin banyak di antara kita, dia sudah puas dengan kondisi sholatnya saat ini. Dia tidak berusaha bagaimana agar sholat yang dia lakukan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dia mencukupkan dirinya dengan pelajaran dulu waktu SD ketika dia mendapatkan pelajaran tentang sholat. Dia tidak berusaha memperbaiki tidak berusaha melihat apakah sholat yang selama ini dia lakukan sudah sempurna. Apakah sholat yang selama ini dia lakukan sudah seperti sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Maka satu hal yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai sholat yang kita lakukan selama ini hanya sekedar ikut-ikutan dan kita tidak memiliki kemauan untuk memperbaikinya agar menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Kemudian makna dzalimun li nafsi yang kedua adalah az-zalimu man istaghna bimali. Orang itu dikatakan zalim kepada dirinya sendiri adalah ketika dia merasa cukup dengan hartanya. Dia tidak butuh untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu pernyataan yang sangat ironis sekali. Ada orang mengatakan, tidak mengapa sholatku tidak sempurna, tidak mengapa sholatku tidak sebagaimana yang lain.
Yang penting saya bisa menutupinya dengan amalan-amalan yang lain. Ini adalah satu pemahaman yang keliru. Dia lebih mengandalkan sedekahnya, padahal sholat 5 waktunya masih ada yang bolong, sholat waktunya masih ada yang belum sempurna. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, bahwa perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah sholat. Artinya, sekaya apapun orang itu, setampan apapun orang itu, setinggi apapun jabatannya, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Di dunia dia mendapatkan dunia yang tinggi, di akhirat pertama kali yang dihisab adalah sholatnya. Di dunia dia banyak bersedekah, banyak menyumbang, pertama kali yang dihisab adalah sholatnya. Di dunia dia menjadi ahlul hajj, ahlul saim, orang yang siam, tapi yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, maka marilah kita melihat kembali status kita sebagai manusia. Apakah status kemanusiaan kita ini sudah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warhamhu wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengutip satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Satu hadis yang cukup terkenal dan sering kita dengar. Kullu bani adam khata'un, bahwasanya setiap anak Adam itu adalah pendosa. Setiap anak Adam itu berpotensi berbuat salah, berbuat keliru. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat keliru adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis ini sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, bukanlah hadis yang kemudian boleh kita gunakan untuk mengatakan, buat apa saya beribadah, buat apa saya bertaubat, sementara Rasulullah sendiri sudah menyatakan pasti kita berdosa, pasti kita bersalah. Akan tetapi hadis ini justru memberikan kepada kita satu bentuk amalan yang harus menjadi sifat kita sebagai seorang muslim, yaitu at-tawwabun, sebagai orang yang suka bertaubat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, sehingga kita bisa menengok kepada diri kita. Apakah sifat taubat itu sudah menjadi bagian dari sifat kita, dan apakah diri kita sudah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minin wal muslimina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aisna aisa su'ada wa amitna maitas syuhada wa tammina fi zumratil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqimussalah.